yang selalu identik dengan kehancuran, korban jiwa, dan pastinya kerugian. Tapi pernah nggak sih kita mikir, seberapa mahal sebenarnya biaya sebuah perang di era modern ini? Apalagi perang yang melibatkan geng negara dengan teknologi militer super canggih. Halo semua, selamat datang kembali di channel kita. Di video kali ini, kita bakal ngebahas sesuatu yang lagi panas-panasnya, yaitu konflik antara Iran dan Israel yang baru aja terjadi. Tapi, kita nggak akan bahas soal siapa yang salah atau siapa yang benar. Kita akan fokus ke satu hal yang sering luput dari perhatian. Duit. Yap, kita bakal bongkar tuntas berapa sih kerugian yang dialami Israel, Iran, dan bahkan Amerika Serikat setelah 12 hari perang. Siapa yang paling boncos? Siapin kopi dan cemilan kalian karena kita akan kupas semuanya dengan santai dan gampang dimengerti. Oke, kita mulai dari Israel. Negara ini dikenal punya sistem pertahanan udara yang paling canggih di dunia, yaitu Iron Dome. Kalau ada serangan rudal atau drone, Iron Dome ini yang bakal jadi tamengnya. Keren kan? Tapi secanggih-canggihnya teknologi, pasti ada harganya. Dan harganya ini guys, gak main-main. Bayangin aja, dalam satu malam serangan dari Iran, Israel harus ngeluarin duit sekitar 1,35 miliar dolar AS atau setara 22 triliun rupiah. Itu baru satu malam. Kalau dikalkulasi selama 12 hari perang, kerugian Israel ditaksir lebih dari 325 triliun rupiah. Gila banget kan? Duit segitu bisa buat bangun berapa banyak MRT di Jakarta ya? Nah, dari mana datangnya angka segitu? Sebagian besar dari biaya operasional Iron Dome. Setiap satu rudal pencegat yang ditembakkan Iron Dome itu, harganya bisa mencapai puluhan ribu dolar. Padahal, Iran ngirim ratusan drone dan rudal. Jadi, bisa dibayangin Kang berapa banyak rudal pencegat yang harus ditembakkan Israel. Ibaratnya nih, Israel nembak nyamuk pakai rudal. Mahal banget biayanya. Belum lagi kerugian ekonomi lainnya. Aktivitas penerbangan sempat lumpuh, bisnis banyak yang tutup sementara, dan pastinya ada kerusakan-kerusakan infrastruktur. Jadi, meskipun Israel berhasil menahan serangan Iran, tapi dari segi finansial, mereka jelas tekor banget. Sekarang kita pindah ke Iran. Kalau Israel keluar duit triliunan, berapa sih biaya yang dikeluarin Iran buat serangan ini? Jawabannya bakal bikin kalian kaget. Jauh lebih murah. Iran ini pinter guys. Mereka pakai strategi murah meriah tapi bikin pusing. Mereka ngirim ratusan drone tipe Shahed 136 yang harganya cuma sekitar 20.000 dolar per unit. Bandingin sama biaya pencegatan Israel yang jutaan dolar. Jomplang banget kan? Jadi, tujuan utama Iran sebenarnya bukan untuk menghancurkan Israel secara masif. Para pakar menduga serangan ini lebih ke unjuk gigi dan tes ombak. Mereka mau lihat seberapa kuat pertahanan Israel dan sekutunya, sekaligus menguras sumber daya finansial Israel. Dan strategi ini bisa dibilang cukup berhasil. Dengan biaya yang relatif kecil, mereka berhasil bikin Israel dan sekutunya kelimpungan dan keluar duit banyak. Cerdas kan? Nah, di tengah-tengah konflik ini ada satu negara lagi yang perannya penting banget. Amerika Serikat. Sebagai sekutu utama Israel, AS tentu nggak tinggal diam. Mereka ikut mencegat serangan Iran. Tapi, bantuan ini tentu nggak gratis. Amerika Serikat juga harus keluar duit buat operasional militer mereka di Timur Tengah. Mulai dari biaya bahan bakar jet tempur, amunisi, sampai biaya personil. Angkanya memang nggak sebesar yang dikeluarin Israel, tapi tetap aja signifikan. Tapi kerugian AS nggak cuma soal duit. Konflik ini juga bikin pusing para politisi di Washington. Mereka harus menjaga hubungan baik dengan Israel, tapi di sisi lain juga harus mencegah perang yang lebih besar di Timur Tengah, yang bisa merugikan kepentingan ekonomi dan politik mereka. Jadi, AS ini posisinya serba salah. Maju kena, mundur kena. Oke. Setelah kita bedah satu persatu, sekarang pertanyaannya, siapa sih yang paling rugi dari perang ini? Kalau kita lihat dari angka-angka finansial yang udah kita bahas tadi, jelas Israel adalah pihak yang paling banyak keluar duit. Mereka harus menanggung beban biaya pertahanan yang super mahal.
Tapi, kalau kita lihat dari gambaran yang lebih besar, kerugian ini sebenarnya dirasakan oleh semua pihak, bahkan oleh kita semua di seluruh dunia. Kenapa? Karena konflik di Timur Tengah itu selalu punya dampak ke ekonomi global. Harga minyak bisa naik, jalur perdagangan bisa terganggu, dan iklim investasi bisa jadi nggak menentu. Jadi, dalam perang, sebenarnya nggak ada yang benar-benar menang. Semuanya rugi. Yang bedain cuma tingkat kerugiannya aja. Nah, itu dia tadi pembahasan kita soal biaya perang Iran-Israel. Ternyata, di balik ketegangan politik dan adu kekuatan militer, ada perang lain yang gak kalah sengit, yaitu perang finansial. Semoga dari video ini kita jadi makin sadar ya, betapa mahalnya harga sebuah konflik dan betapa berharganya sebuah perdamaian. Menurut kalian gimana guys? Siapa yang paling diuntungkan dan dirugikan dari situasi ini? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini biar kita bisa terus ngebahas isu-isu menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.